Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Pada suatu hari, kakak saya mengadu pada mama sambil menangis. Kenapa kamu? Tanya mama. Mah, aku diajakin sama anak tetangga. Mereka bilang Tuhan kamu mati disalib kayak begini. Jawab kakak saya sambil terus menangis. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman di posisi mama saya, apa yang akan teman-teman bilang untuk menenangkan kakak saya? Teman-teman, peristiwa itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya dan kakak saya masih kecil. Tapi jawaban mama saya saat itu masih saya ingat dengan baik. Karena jawaban itu sangat membekas. Mama saya bilang begini pada kakak. Lain kali, kalau kamu diajakin seperti itu lagi, jangan marah dan tidak usah nangis. Kalau mereka bilang Tuhan kalian matinya kayak begini, kamu bilang saja pada mereka, memang Tuhan kami matinya seperti itu. Tapi kamu tahu nggak kenapa dia mau mati seperti itu? Karena dia mengasihi kami. Dia mati untuk dosa-dosa kami. Teman-teman, ajaibnya, sejak kakak saya menjawab seperti itu, mereka tidak pernah lagi mengejek kami. Kita memang tidak bisa pungkiri, salib itu kebodohan bagi dunia ini. Masa sih Tuhan mau disalibkan kayak begitu? Nggak masuk akal lah. Teman-teman, firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Teman-teman, ada 2 jenis respon orang mengenai salib Yesus. Yang pertama, mereka yang bersyukur atas salib. Karena salib adalah kekuatan Allah yang membebaskan mereka dari segala kuasa dosa. Mereka akan bersyukur bahwa Yesus, anak Allah, mau menerima cawan penderitaan dari Allah Bapa. Tapi, respon ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, teman-teman. Misteri salib ini tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia. Logika salib tidak mungkin bisa dipahami dengan logika manusia. Hanya karena pekerjaan Roh Kudus, kita bisa memahami dan bersyukur atas salib Yesus. Salib bukan tidak masuk akal, tapi salib melampaui akal. Respon yang kedua, mereka yang tidak mengerti makna salib. Mengapa harus salib? Mengapa Allah mati di kayu salib? Itu nggak masuk akal. Ada yang bingung, tapi diam saja dan bertoleransi. Tapi banyak juga yang bingung, lalu kemudian mencela Yesus, mengejek Yesus, merendahkan Yesus. Nah, respon inilah yang ditemui oleh kakak saya. Tuhan kalian mati kayak begini. Mengapa ada orang saat ia tidak bisa menerima kalau Allah mau mati di kayu salib, lantas menghina? Ya, mau diem aja gitu loh. Teman-teman, kalaupun seandainya, ini seandainya loh ya, misalnya, sekiranya Yesus itu memang manusia biasa dan dia salah. Ternyata kematiannya tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengampuni dosa. Ini misalnya loh ya. Bukankah dia tetap tidak seharusnya dihina? Misalnya nih teman-teman, misalnya ya. Kalau misalnya anak kucing saya terlepas, lalu pergi keluar kelayapan, dan dia pun pup di halaman rumah tetangga saya. Nah, kemudian tetangga saya menangkap anak kucing itu, lalu anak kucing itu diikat kaki depannya dua-dua ke sebuah tiang. Kemudian si tetangga saya memukulinya dengan kabel listrik. Oh, no. Kalau teman-teman melihatnya, apa respon yang teman-teman berikan? Saya percaya, tidak ada orang yang akan mengejek anak kucing saya. Meskipun dia salah karena pup sembarangan di rumah orang lain, tapi saya yakin nih, sebagai orang yang punya belas kasih, sebagai orang yang beradab, yang masih normal, maka kita akan bilang, tetangga saya mungkin perlu ke psikiater memeriksakan kesehatan jiwanya, teman-teman. Kita tidak mungkin mengejek kucing itu dan menghina kucing itu. Tapi mengapa ya, saat Yesus dicambuki, saat Yesus dihina habis-habisan, saat dia disalibkan, mati dengan cara seperti itu, yang diejek malah Yesus. Bukannya orang mempertanyakan, mengapa ya Yesus mau melakukan itu? Kalaupun Yesus salah, aduh, kasihan ya, harusnya begitu kan reaksi kita. Mengapa ya, kalau yang disiksa adalah anak kucing, maka orang bersimpati pada anak kucingnya. Tapi saat Yesus yang disiksa dan dihina,
Yang dihina malah Yesusnya. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang suka menghina Yesus tidak fair. Mungkin mereka harus memeriksakan diri ke psikiater. Ada apa ya dengan diri saya? Teman-teman, di reruntuhan sebuah kota tua di Roma, di dekat sebuah bukit bernama Bukit Palatin, ditemukan sebuah coretan dinding atau grafiti ya, di tembok yang diyakini berasal dari tahun 200-an Masehi. Coretan itu menggambarkan seseorang yang diyakini bernama Alexamenos sedang menyembah seseorang yang disalib. Dan yang tersalib adalah sesosok manusia berkepala keledai. Lalu ada tulisan, Alexamenos menyembah Tuhannya. Gambar ini mewakili ejekan yang sering ditujukan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi teman-teman, ternyata ejekan pada kakak saya bukanlah hal yang baru. Sejak Yesus disalibkan, dia sudah dianggap bodoh. Apalagi kita, para pengikutnya. Jadi, kita tidak perlu tersinggung lah saat Yesus dihina. Imanmu dihina. Cukup katakan saja, God bless you. Dan berdoa dalam hati, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi teman-teman. Shalom saudara-saudaraku. Jika saudara merasa channel 5 roti 2 ikan menjadi berkat dan ingin channel ini semakin maju, menjangkau lebih banyak jiwa, sehingga firman Tuhan diberitakan semakin luas, diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan akhirnya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, saya mengundang saudara-saudara untuk mendukung channel 5 roti 2 ikan dalam bentuk subscribe, like, dan share. Terima kasih dari channel 5 roti 2 ikan. To God be the glory.